Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin seda'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagian umat Islam di Indonesia melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari berbagai macam etnis, suku, bangsa, semuanya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai refleksi rasa syukur dengan berkat taufik dan hidayahnya. Kita semua telah menundukkan 3 musuh besar, yaitu iblis dengan segala bujuk dan rayuannya, hawa nafsu yang senantiasa ammaratum bisu, dan juga syahwat yang tidak akan pernah puas selamanya. Ketiga musuh tersebut telah kita kalahkan dengan senjata yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu ibadah puasa dan perangkat ibadah yang lain yang ada di dalamnya. Kita membuktikan sejarah nafsu itu mau tunduk setelah dimasukkan ke dalam neraka al-ju' yang isinya adalah haus dan lapar. Syahwat manusia tidak bisa berbuat banyak manakala dibatasi makan, minum, dan seks. Begitu juga nafsu yang dijadikan kendaraan oleh iblis alaihi laknat tidak bisa jalan, maka dengan sendirinya iblis menjadi terbelenggu. Oleh karena itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan dalam perjuangan ini. Harapan kita, mudah-mudahan itu semua menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dekat dengan Allah, senantiasa bersyukur serta mendapat bimbingan taufik dan hidayahnya. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Ada sebuah kitab menyebutkan hari ini, pagi ini ada 2 makhluk Allah yang menangis. Yang pertama adalah orang-orang soleh, orang-orang beriman, karena telah ditinggalkan oleh bulan yang tidak akan pernah sama dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Apalagi tidak ada jaminan dan kepastian bahwa tahun depan kita akan ketemu.
Yang kedua, makhluk Allah yang pagi ini menangis adalah iblis alaihi laknat. Kita tahu semenjak iblis diturunkan dari surga, iblis sudah bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Iblis bersumpah akan menjerumuskan manusia, mengarahkan manusia kepada dosa dan maksiat. Min baini aydihim, dari depan iblis siap menjaga, wa min khalfihim, dari belakang iblis pun siap menghalangi, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri berusaha sekuat tenaga, bahkan ikut dengan aliran darah. Seorang mufassir menyebutkan, ketika ayat ini turun, malaikat kemudian hampir menangis. Mana mungkin manusia mampu untuk melawan godaan iblis alaihi laknat. Karena malaikat paham banget dengan karakter iblis yang dulu pernah menjadi penasehatnya ketika masih bersama di dalam surga. Dalam kegalauan malaikat tersebut, kemudian Allah menyampaikan, "Wahai malaikatku, 4 arah yang diancam oleh iblis, depan, belakang, kanan, dan kiri. Tetapi arah bawah dan arah atas yang tidak disebutkan oleh iblis alaihi laknat. Maka siapapun yang memperbanyak sujud kepadaku, maka akan aku maafkan dan ampuni seluruh dosa-dosanya. Dan siapapun yang menengadahkan tangannya ke hadapanku, maka pasti akan aku ijabah." Saat itulah kemudian malaikat merasa senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, hari ini iblis dengan seluruh pasukannya mempersiapkan segala sesuatunya agar semua manusia lupa dengan pendidikan Ramadan, agar lupa dengan puasanya, agar lupa dengan tadarusnya, agar lupa dengan sedekahnya. Mereka disebar kemanapun jalan. Yang penting targetnya adalah manusia kembali lagi kepada dosa dan kemaksiatan. Karena iblis merasa capek dan lelah selama 11 bulan menggoda semua manusia. Tetapi dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Semua dimaafkan dengan sholat tarawihnya, dengan sholat malamnya, dengan puasanya. Maka iblis pun mulai mengencangkan ikat pinggangnya dan pagi ini siap untuk menyebar ranjau-ranjau agar kita kembali lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sida'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, hablum minallah, kita berusaha untuk sekuat tenaga menjaga. Dengan sholat tarawih, dengan tadarus, dengan bersedekah, dengan sholat malam, dan lain sebagainya. Maka hari ini adalah kita menuntaskan hablum minan nas, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, agar dua-duanya kita bisa selesai, hablum minallah dan hablum minan nas. Oleh karena itu, Ramadan yang telah meninggalkan kita, jangan sampai kita maknai akhir dari perjalanan ibadah kita, tapi justru Ramadan adalah imtidad. Setelah Ramadan adalah imtidad, Syawal, kita harus lebih meningkat dan melanjutkan seluruh perjalanan yang kemarin sudah dirintis. Di antara indikasi seseorang amal Ramadan yang diterima adalah dengan lebih semangat untuk melaksanakan amal-amal berikutnya. Karena balasan dari kebaikan sebuah amal adalah semakin mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, ada beberapa pelajaran yang harus kita amalkan, yang kita dapatkan dalam pendidikan Ramadan. Pelajaran pertama adalah kita harus sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian. Hari ini kaum muslimin masih banyak yang hidup dalam derita dan krisis. Belum stabilnya kondisi ekonomi,
juga dunia Islam yang kini telah menderita oleh berbagai luka, terutama saudara-saudara kita yang masih terus ada di Palestina. Ditambah lagi konflik Iran vs Israel dan Amerika yang memanas sejak akhir Februari. Konflik ini telah menimbulkan banyak korban jiwa. Maka situasi seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran dan terus-menerus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah mendidik kita sebagai orang beriman agar memiliki keteguhan hati serta mampu memikul beban perjuangan, bersabar dan tabah dalam berbagai ujian yang ada di tengah-tengah kita. Sebagaimana kita sabar menahan haus dan lapar. Para sahabat kita telah mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin harus tetap tegar dan bersabar dan berusaha sekuat tenaga menghadapi berbagai macam tantangan dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika datang seorang sahabat yang bernama Khabbab. Ketika itu Rasul sedang bernaung di bawah Ka'bah. Khabbab menyaksikan banyak kaum muslimin yang mendapat ujian yang sangat berat. Maka Khabbab berharap kalau yang meminta Rasul pasti Allah mengijabah. Langsung beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ala tantasiru lana, ala tad'ullaha lana ya Rasul. Tolong ya Rasul, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami ya Rasul? Tidakkah engkau berdoa untuk kami ya Rasul? Rasul kemudian tidak langsung memberikan jawaban. Kenapa? Karena mengamalkan agama butuh perjuangan dan pengorbanan. Bahkan Rasul menggambarkan, qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayughfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha. Dulu tidak sedikit orang yang mempertahankan agamanya kemudian rela dikubur hidup-hidup. Bahkan sumayuti bil minsyar fayudha'u ala ra'si fayuj'alu nisfain. Ada sebagian mereka yang digergaji sampai terbelah menjadi dua. Bahkan wa yumshatu bi anshatil hadid maduna lahmihi wa azmihi. Dan tidak sedikit di antara mereka yang disisir dengan sisir dari besi yang terkelupas dari daging-dagingnya, yang tersisa adalah tulang-tulangnya. Tetapi ma yasudduhu dzalika an dinihi, itu semua tidak menjadikan ia lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang yang dirahmati Allah. Pelajaran kedua dari perjalanan Ramadan adalah Allah menyampaikan allazina yunfiquna fis sarra wad dharra, sebagaimana yang terlihat dalam spanduk. Semakin peduli, gemar berbuat baik, serta lenyap karakter kikirnya, dan semakin dermawan. Karena Allah menyampaikan ketika u'iddat lil muttaqin adalah allazina yunfiquna fis sarra wad dharra, senantiasa gemar berinfak. Kita tahu tidak ada manusia yang tidak suka dengan duit, dengan harta. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi, untuk cinta terhadap harta, lasyadid, sangat luar biasa. Tapi dengan pendidikan Ramadan, kita berani memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Kita berani mengeluarkan harta yang paling kita sayangi semata-mata ketundukan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah esensi daripada ketakwaan kepada Allah. Karena kalau harta kita tidak digunakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kecenderungannya adalah akan melalaikan kita, menjauhkan kita dari Allah. Alhaakum at-takatsur. Alha akan melalaikan kum kepada kalian semua. At-takatsur, berbanyak-banyakan harta, menumpuk-numpuk harta, dan tidak mau berbagi kepada sesama.
Maka Allah yakinkan kita, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man, maka barang siapa a'ta, yang mau memberi harta, memberi solusi, memberi kesempatan, memberi kemudahan, wattaqa, dan dasarnya adalah karena ketakwaan, wa saddaqa bil husna, dan semata-mata berharap dengan husna, dengan surga, maka janji Allah fasanuyassiruhu lil yusra, selalu menemukan jalan kemudahan. Ke depan ketemu dengan orang yang memberikan solusi, ke belakang ketemu dengan kawan yang memberikan kemudahan. Kemanapun selalu Allah pertemukan dengan jalan-jalan kemudahan. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila, siapapun yang bakhil, wastagna, merasa hebat, merasa kuat, merasa kaya, merasa tidak butuh dengan siapapun, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya atas balasan surga, maka fasanuyassiruhu lil usra, selalu menemu jalan-jalan kesulitan, jalan-jalan kebuntuan. Kenapa? Karena tidak pernah memberikan kemudahan kepada orang lain. Maka yang ia kerjakan adalah akan kembali kepada dirinya sendiri. Man amila sholihan falinafsi, siapa yang berbuat baik kembali pada dirinya. Siapa yang pelit, Allah pun akan pelit kepada kita, sehingga tidak mau memberikan jalan keluar kepada kita. Maka wajar kalau perjalanan ibadah puasa itu ditutup dengan zakat fitrah. Secara fikih, zakat fitrah itu analoginya adalah seperti sholat sunnah rawatib yang menyempurnakan sholat wajib. Begitu juga zakat fitrah adalah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam perjalanan ibadah puasa kita. Selain itu, zakat fitrah juga memiliki hikmah sosial yang sangat besar. Zakat fitrah akan membersihkan jiwa dan harta. Kepedulian kepada sesama ditumbuhkan, solidaritas sosial diperkuat, serta kepekaan hati terhadap orang yang membutuhkan semakin diperdalam. Oleh karena itu, hari ini adalah tidak boleh ada orang yang merasa terabaikan. Kebahagiaan harus bisa dirasakan oleh semuanya. Bayangkan kalau kemudian semua orang yang punya harta benar-benar bergemar untuk berbagi kepada sesama, yang punya ilmu memanfaatkan dengan ilmunya, yang punya jabatan menegakkan keadilan, dan yang punya tenaga pengalaman berbagi dengan tenaga dan pengalamannya, maka yakin keberkahan akan turun di tengah-tengah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menumbuhkan kepedulian, terutama adalah pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wabil khusus, orang yang paling berjasa kepada kita tidak lain adalah mereka, orang yang pernah melahirkan kita. Mereka adalah orang-orang yang sedarah dengan kita, yang punya hubungan dekat dengan kita. Jangan sampai kita sibuk membantu orang lain, sementara orang tua dan keluarga dekat kita justru dilupakan. Jangan sampai kita mengutamakan kepentingan orang lain yang orang jauh, sementara orang tua kita, saudara dekat kita tersisihkan. Kita bisa menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang sukses, pribadi yang dihormati, bukan karena kehebatan kita, bukan karena hasil kerja keras kita semata, tetapi karena doa-doa dari orang tua kita, dari orang-orang yang terdekat dengan kita, yang senantiasa mengiringi seluruh langkah kita. Darah orang tua kita lah yang mengalir di tubuh kita, dan kita bisa seperti ini adalah dengan sebab air susu yang kita minum dari ibu kita. Maka sepatutnya lah kita menempatkan diri kita sebagai orang tua dari orang tua kita sendiri. Karena ketika mereka bertambah umur,
Orang tua kita semakin lemah, semakin kembali seperti anak-anak yang membutuhkan perhatian, pelayanan, dan kasih sayang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Ketika mereka dipanjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan mereka, kembalikan dia kepada kejadian lemah seperti semula. Afala yaqilun, apakah mereka tidak mengerti? Oleh karena itu, kalau hari ini kita kuat, maka orang tua kita adalah semakin lemah, yang justru mereka membutuhkan perhatian dan pelayanan kita. Perlu dibersihkan, perlu ditemani, perlu dijaga, sebagaimana dulu mereka menjaga kita ketika kita masih kecil. Maka Al-Fakir lebih sepakat, kalau orang tua kita anggap sebagai anak kita, dan kita menganggap sebagai orang tua dari orang tua kita. Mampukah kita memposisikan sebagai orang tua sebagaimana dulu orang tua kita memposisikan diri kita sebagai anak? Dulu ketika kita menangis, maka orang tua tidak pernah marah dengan keadaan kita. Maka di saat hari ini orang tua semakin lemah segalanya, perlu keteladanan, perlu keberanian, perlu pengorbanan dari kita sebagai anaknya untuk mengarahkan, membimbing, menjaga, merawat, menuntun orang-orang tua kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada seorang sahabat yang bernama Toysalah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan dan disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, wahai sahabatku, apakah engkau takut masuk neraka? Iya, saya takut masuk neraka. Apakah engkau ingin masuk surga? Kemudian beliau menjawab, iya, saya ingin masuk surga. Apakah kedua orang tua masih hidup? Aku berkata, ibuku bersamaku. Demi Allah, jika engkau lembut tatkala berbicara dengannya dan engkau memberi makan kepadanya, maka sungguh akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karena itu, hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah wujud kepedulian yang sejati, yang lahir dari ketakwaan dan buah dari ibadah Ramadan. Semangat berbagi, menyayangi, melayani orang tua adalah merupakan cermin dari iman yang sangat dalam dan iman yang sudah matang. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa meneladani kasih sayang orang tua kita terhadap diri kita, sehingga kita bisa mempraktekkan, memposisikan diri kita sebagai orang tua, dan orang tua kita posisikan sebagai anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dengan taufik dan hidayahnya, sehingga hidup kita senantiasa dibimbing menuju jalan-jalan kebaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh perjalanan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dari perjalanan Ramadan bisa kita terapkan untuk 11 bulan ke depan. Ilahiyal karim azal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipukulin. Sendal Derta. Teman-teman jangan kurang Derta. Mohon perlahan dari semuanya, teman-teman semuanya.